Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri. Ya, yang pertama kita ingin perhatikan itu yang untuknya si open interest data ya, sama COT data. Seperti biasa untuk video weekly kita akan membahas yang namanya COT data, karena memang untuk COT data ini sudah diupdate ya di weekend kemarin gitu. Di weekend hari Sabtu kemarin gitu. Nah ini kalau kita perhatikan ya, untuk COT datanya itu kan ada manage money, terus di bagian manage money ini ada bagian long ya kan, sama bagian short gitu. Lalu kalau kita lihat memang untuk saat ini ya, si COT data ini menunjukkan sentimen yang bearish, di mana mereka itu menarik duit ya dari posisi panjangnya mereka ya. Artinya banyak yang keluar ya dari posisi panjang tersebut, kemudian mereka tuh menambahkan duit untuk ngecovering si short position ini gitu. Jadi sebenarnya untuk long sama shortnya ini itu sama seperti pembelian sama penjualan gitu. Jadi selama satu pekan kemarin ya ke belakang ya, ini kan dari tanggal 13 Juni ya, ini sampai tanggal kurang lebih di tanggal 16 Juni ya, ini mereka tuh bisa dikatakan lebih banyak menjual ya daripada membeli gitu secara sentimennya gitu. Nah ini untuk long money itu minus 10.473, kemudian kalau untuk yang shortnya itu plus ya atau surplus 8.312 gitu. Ini kalau kita lihat dari COT memang lebih potensi untuk melanjutkan penurunan ke bawah gitu. Kemudian kalau dari open interest heat map, ini kan open interest heat map yang sudah diupdate. Ini tanggal 16 Juni ya. Kalau dari tanggal 16 Juni ini ya, untuk secara market ya, di kemarin itu kan dia sempat untuk turun ya ke 1925, di mana 1925 ini juga sudah kita bahas beberapa kali ya di dalam video update, baik itu yang weekly ya ataupun yang daily. Kemudian next target dia ya dari kenaikan ini adalah, kalau saya perhatikan itu di 1925, dan target utama dia itu di 1900 gitu kan. Saat ini kalau kita lihat memang untuk si gold ini sendiri dia itu closing di harga 1957 kan. Ini kan berarti dia naik dari 1925 ke 1957 gitu. Bahkan tertingginya itu sempat dia naik ke 1967 kembali gitu. Jadi memang ya bisa dikatakan 100 pip ya closingnya, 100 pip bawah untuk closingnya dia. Nah ini kan kalau kita lihat 1957 berarti kan 1960 ini masih jadi resisten kuat dia untuk saat ini gitu. Karena resisten kuat di sini itu sekitar ya, call-nya itu ada 1485 ya, artinya yang beli cukup banyak di sini. Kemudian put money di sini itu sekitar 826 gitu. Jadi begitu dia break dari si 1960, berarti next targetnya di mana? Kita lihat call money-nya 1975 ini semakin besar nih gitu. 1975 ini semakin besar, artinya kemarin itu 1000 ya. Kalau kita lihat untuk yang hari Jumat terakhir itu ada yang taruh sebesar 2000 ya. Kemudian di sini juga 1700 ya untuk yang beli di sini. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya semakin dia ke atas ya, itu semakin kecil, atau yang belinya itu semakin sedikit gitu. Ya, jadi tapi untuk targetnya banyak nggak sih? Kalau kita perhatikan di sini memang untuk targetnya itu juga semakin besar untuk call money-nya. Artinya dia itu yang beli dikit, tapi target dia untuk naik ke atas itu semakin besar gitu. Semakin banyak yang minatin gitu, karena memang posisinya mereka sudah beli ya dari 1950 ke bawah gitu, terutama di 1925. Nah, terus nanti kalau kita lihat memang yang potensi sekali untuk jemput sama dia itu ada 1900, itu target dari penurunan selanjutnya. Nah itu yang kita perhatikan. Kemudian untuk next support ya, untuk saat ini memang masih support, jadi support sama resisten yang cukup kuat itu 1950. Ini untuk si COT datanya. Kemudian next target resisten itu masih 1960. Begitu break 1960 maka next target itu adalah 1970 ya, atau ya ini next target terdekatnya baru ke 1975 sampai 1980 gitu. Nah, baru next lagi itu di angka 2000-an gitu. Itu kalau berdasarkan dengan open interest data. Tapi kalau secara open interest data memang semakin dia ke bawah ya, 1900 ya contoh di sini, atau dia di bawah 1950, justru mereka itu covering buy gitu. Justru mereka itu lebih banyak ngambil buy ketimbang ngambil sell. Nah,
ketika harga di atas 1950 itu mereka tuh lebih banyak ambil sell sebenarnya begitu, karena posisinya itu harga cukup tinggi dan memang mereka tuh maunya ya, artinya si pasar ini nyaman dengan harga di bawah 1950 untuk covering buy. Di atas 1950 mereka akan covering sell ya, karena posisinya juga untuk saat ini sentimen market juga bisa dikatakan hampir tidak ada yang cukup membuat boomingnya pasar market itu sendiri. Paling hanya ya kayak laporan keuangan ya kan, atau news dari Amerika, dan juga kondisi interest rate dari si US itu sendiri ya kan. Paling hanya itu aja sih, terutama dari kondisi perekonomian AS sendiri itu. Kalau misalkan kayak kemarin ya ada geopolitik dan COVID dan sebagainya, nah itu mungkin di atas 2000 pun mereka akan tetap beli gitu, karena dalam kondisi tersebut berarti kan bisa dikatakan ekonomi dalam kondisi yang tidak stabil ya, dan tidak pasti gitu. Pasti orang banyak yang beli di atas 2000. Tapi untuk saat ini kan bisa dibilang ekonomi kayak dunia perekonomian juga masih cukup stabil ya, dan memang yang membuat si emas ini volatil adalah keputusan-keputusan yang biasa diambil setiap bulannya oleh AS sendiri atau beberapa negara itu sendiri gitu. Jadi memang tidak ada begitu banyak ya peristiwa ekonomi yang cukup penting gitu. Paling yang penting itu ya tadi saya bilang gitu, kayak laporan interest rate, NFP ya kan, ya laporan bulanan lah gitu bahasanya. Itu aja sih yang harus kita perhatikan saat ini gitu. Nah kemudian ya kalau kita perhatikan lagi masuk ke bagian chart 4 jam ya. Cuma mungkin sebelum kita main ke chart 4 jam ini, ada baiknya kita ambil ke chart daily-nya dulu nih. Sebentar, kita ambil ke chart daily itu di sini. Nah, nanti kan dari daily ini baru kita ambil lagi ke yang 4 jam gitu. Dari 4 jam kita baru bahas hari si DXY-nya gitu. Oke, kita lihat dulu untuk daily chart-nya. Nah, ini untuk daily chart-nya sendiri sebenarnya kalau kita perhatikan ya, selama dari tanggal berapa ini, dari tanggal 24 Mei ya, dari tanggal 24 Mei 2023 sampai tanggal 16 Maret Juni ya 2023 itu dia dalam posisi sideways gitu. Jadi memang bisa dikatakan untuk cari masih sideways gitu, terutama di tanggal 5 Juni ya sampai 16 Juni gitu. Jadi memang ini kalau kita lihat memang dia ini adalah posisi sideways yang cukup rapi, atau bisa dikatakan marketnya ini ya dalam time frame besar itu sedang melakukan konsolidasi pasar. Ya konsolidasi pasar ini bisa disebutkan ya kalau kita lihat dari open interest data ya kan, itu memang open interest data ini ya. Nah itu secara market ya mereka masih banyak beli di bawah 1950. Jadi yang bawah ini ya posisi ini sampai 1925 ya bahkan ya di sini. Ini adalah area buy-nya mereka gitu. Tapi di atas 1950 ya sampai 1970 di sini, ini adalah selling point-nya mereka gitu. Jadi memang posisi saat ini market itu sedang konsolidasi di tengah-tengah range tersebut. Jadi 1950 ini jadi penentu nih. Selama harga masih belum bisa break 1950 ya, ini berarti harga ini masih akan terus melanjutkan kenaikan ya. Berarti 1950 ini jadi center point-nya dia. Harga itu masih akan melakukan kenaikan dan coba break dari mana? Break dari sini, harga itu masih akan coba break dari sini. Nah ini kalau kita lihat ini 1966, 1970. Nah ini dia akan coba untuk break dari sini terus gitu harganya. Dan ini juga SNA dari daily-nya dia kan. Ini week-nya banyak ya. Kemudian kalau untuk support daily-nya dia ya, support daily kalau kita lihat di sini itu ada di 1932. Oke, 1932. Kemudian terendahnya itu di 1830. Nah ini 1830 nanti saya mau bahas juga. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk resisten major dari si daily ini ada 1977 sampai 1982. Ini resisten major ya dia. Oke, itu kalau untuk daily. Nah kalau kita bahas lagi ke time frame yang lebih besar ya, ini kalau kita lihat ya, sebentar. Jadi kalau selain kita lihat area-area ini, sebenarnya kalau kita perhatikan ya, untuk si closing candle ini kan yang pertama itu kelihatan. Nah ini kita kasih warna apa ya biar kelihatan ya, warna biru ya, biru kita agak terangin dikit. Oke.
Nah untuk yang daily candle ini kan pertama closingnya dia itu di 1976, yang kedua itu di 1965, lalu yang ketiga itu 1958 ya, atau 1957. Terus sebenarnya kalau kita lihat memang dia secara closing itu dia menunjukkan ada penekanan dari pihak seller, ya dimana dia closing itu semakin rendah dari yang sebelumnya. Kemudian kalau untuk low-nya itu masih sama gitu, jadi sebenarnya ini adalah penekanan dari pihak seller itu sendiri, ya, dimana seller itu menekan ya, membuat kompresi sell ya, dimana dengan posisi low yang sama di 193 di 1940 ya, kalau kita lihat di sini 1940 kompresi sell, kemudian wick-nya ini ya, ini yang buat dia turun sampai 1933 ya, sampai 1925. Nah, tapi kalau secara daily untuk body candle-nya ini dia berada dalam penekanan harga turun, atau sellernya itu lagi bisa dibilang ayo kita coba push untuk turun dulu dengan akumulasi harga ke bawah. Memang terlihatnya itu seperti sideways gitu, tapi secara keseluruhan konsolidasi itu menuju ke bawah gitu. Nah ini kalau kita mau lebih detail ya, nah kita bisa lihat dari si line chart ini gitu. Oke, yang pertama di sini 1978 lakukan line chartnya dia. Oke, di sini 1977 lah ya ini ya mungkin ya. Terus 1966 ya, kita ikutin resistannya aja. Kemudian terakhir kan 1957 di sini. Nah, ini kan penekukan yang cukup bagus kalau kita perhatikan. Dan kalau kita lihat mau ambil begini pun ya, ini kan hampir bisa dikatakan cocok gitu, karena si 1957 ini ya closingnya dia itu pas di area line chartnya dia gitu kalau untuk daily-nya. Nah ini kan berdasarkan dengan daily candle, artinya dia ada penekanan dari penjual. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke candle yang lebih besar, yaitu weekly candle. Nah kalau dari weekly sendiri, yaitu dia sebenarnya juga sama, menunjukkan gejala untuk bisa dikatakan penekanan juga, cuma ini lebih cenderung kalau kita lihat ya, untuk weekly candle ini ada support kuat di 1932. Jadi ini base support dia 1932. Kalau kita perhatikan di sini untuk daily satu, kemudian sini lagi ya, terus sini ini patahannya gitu. Jadi 1932 itu kalau saya lihat memang cukup kuat ya untuk menahan harga atau sini. Kalau kita lihat nih yang sebelumnya, oke, ini oke, terus sebelah sini dimana ada banyak ya, dari tanggal berapa ini, kalau kita lihat itu dari tanggal 10 Agustus 2020 ya, ini kenaikan pada saat COVID kemarin. Kalau kita lihat ya, ini sampai tanggal 14 September 2020 ya, ini dia bodinya itu nggak closing di bawah 1929 gitu, 1932. Berarti kan jadi support kuat untuk weekly candle-nya dia gitu. Nah ini tetap aja kalau kita perhatikan ya, dia harus break dulu dari 1971 baru dia bisa lanjut naik ke 1977 sama 1982. Selama dia di bawah 1966 ya sama 1971 ya, di zona ini itu maka dia akan memajukan penurunan ke bawah dan cenderung untuk retest kembali ke 1932 ini gitu. Oke, itu untuk weekly ya. Jadi memang kita harus bisa bahas sedetail mungkin untuk si gold ini. Jadi secara COT ya, minggu depan yang mulai dari Senin itu sentimennya biris ya, jadi memang kita akan coba untuk cari selling point lagi. Kemudian kalau dari open interest data juga dia lebih banyak yang mau targetnya di sini ya, tapi kan untuk saat ini kan 1960 masih jadi target resisten utama dia gitu. Nah terus kita lihat lagi dari analisa DXY. Nah, seperti yang kita tahu untuk saat ini ya, si DXY ini sendiri itu kan dia kalau kita perhatikan dari daily-nya, ini memang posisinya itu dia sedang berada atau retest kembali ya ke area supportnya dia gitu. Jadi support levelnya itu di 102.095 nih ya, 102 ya poin kalau kita lihat di sini ya, di supportnya ini yang garis hijau 102.095. Tapi kalau dari area atau range yang kita buat yaitu di 102.11 ya sampai 101.96 gitu. Ini support dari si DXY kalau kita perhatikan ya. Nah ini DXY kenapa? Karena ini adalah area breakout dia gitu, breakout dari tanggal 12 Mei 2023 gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari si DXY ini sendiri, dia kan juga masih downtrend nih kalau daily-nya ya kan.
mulai dari tanggal berapa, tanggal 22 November 2022 dia downtrend. Terus ini ada trend lainnya dia. Ini dia sebenarnya masih potensi nih untuk buat swing low yang baru lagi gitu. Swing low yang baru artinya kan kalau selama ini dia downtrend, tapi kan dia bisa dikatakan nggak membentuk swing low yang baru gitu. Nah tapi kalau penurunan dia kali ini ada kemungkinan besar dia membentuk swing low yang baru gitu. Artinya si gold ini masih potensi untuk naik kembali ke area 2000 untuk memenuhi si kuota yang COT yang open interest data ini gitu, kayak di 2000, angka 2000, kemudian 2025 ya terutama yang selalu kita bahas ya kan, kemudian di 2050 gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Memang untuk ledakannya ya nantinya pada saat si DXY break dari 101.05 ini, itu kemungkinan besar si gold ini atau beberapa pair USD itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu, karena memang ini juga support yang cukup kuat ya, support daily dari si DXY itu sendiri. Tapi let's see, biasanya kan marketnya ini ya suka lucu gitu, si DXY turun ya, tapi bisa aja pair USD kayak si gold ya, GBP USD itu dia itu kenaikannya sedikit gitu. Justru yang paling signifikan itu adalah biasanya Euro USD, karena memang Euro USD ini bisa dibilang dia satu dengan si DXY gitu. Nah ini kan kalau kita lihat DXY juga lagi berusaha yang membentuk swing low tapi lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau kita ukur pun dari sini ya, untuk saat ini si DXY sendiri ya, dari sini kita ukur dari supportnya ya, kalau kita ukur dari support level di sini sampai ke resistance level di sini, swing high-nya dia itu dia berada di mendekatin ya, kalau kita lihat ya mendekatin 76.4 gitu. Jadi dia berusaha pullback ya, paling nanti mentok-mentok kalau dia mau turun lagi dia ke 101.7.9 dulu baru dia lanjut naik. Nah kenaikannya ini kalau kita lihat yang jadi gerbang utama si DXY itu ada di 102.65 gitu sampai 102.8, baru nanti next targetnya di 103.29 atau 30 ya, nanti baru dia retest lagi nih ke area resisten ini, yaitu di level resisten trend lainnya ya, kurang lebih kalau saya perhatikan sih 103.6 retestnya ke sini gitu. Oke, jadi itu untuk DXY masih dalam penekanan turun gitu. Nah kemudian kalau untuk si gold ini ya, ini kan kita pakai time frame 1 jam, tapi kita coba dulu cek ke 4 jam. Nah kalau 4 jam si gold ini sendiri itu dia masih dalam area konsolidasi ya, seperti kita bilang di time frame weekly nih, ini adalah area konsolidasi dari si gold ini. Jadi kalau kita perhatikan memang pergerakannya ini sebagai support, terus ini sebagai resisten ya kan, jadi nggak berubah gitu mulai dari tanggal berapa. Kalau di sini dari tanggal 19 Mei ya, 19 Mei sama ya seperti kayak di daily kemarin. Kalau kita lihat di sini yang ini ya, dari sini tanggal 19 Mei dia udah mulai fase konsolidasinya dia. Fase konsolidasi masih berlangsung sampai 16 Juni, cuma kalau di daily candle kan lebih kelihatan tuh fase konsolidasinya dia punya penekanan penurunan ya. Nah kalau di sini kan nggak begitu kelihatan. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya, untuk si gold ini sendiri dia itu masih dalam fase konsolidasi gitu untuk tren jangka panjang gitu. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya base ya, base 4 jam ya dia cukup besar kan base nya dia gitu. Base 4 jam range-nya udah bisa 100-an pips ya. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk si gold ini ya, resisten dia saat ini itu ada di sini 1966 1970 ya, seperti yang tadi kita bahas di daily candle-nya. Kemudian next resisten itu ada di 1980 ya, di sini sampai 1983. Ini primary-nya dia, atau bisa dikatakan resisten daily-nya dia yang benar-benar kalau kita mau lihat tuh yang benar-benar dekat dia dengan resistennya dia itu saat ini, dengan high daily-nya dia. Sedangkan kalau untuk prime, untuk yang minor itu ada 1976 ya, di sini 1976 ya. Kemudian kalau kita lagi selama si harga gold ini ya masih belum bisa break dari 1966 ya atau 1970, itu dia masih akan terus turun ya, atau dia mau retest kembali ke 19. Ini kan kita perhatikan dia udah retest nih 1956, 1952 ya kan. Cuma untuk saat ini kan dari sini juga kalau kita lihat selama dia nggak break 1952
dia akan lanjut lagi naik ke atas 1966. Jadi dia akan terus bermain ya di area ini sampai dia bisa break nih dari salah satu level ini. Kalau dia break ke bawah berarti target dia ya kita cari entry sell nih. Target dia di mana? Di sini. 1945 ya kan sampai 1940 kembali gitu, atau terendahnya itu gimana? Terendahnya itu di 1925 gitu. Jadi tapi yang kita lihat adalah 1945, 1940 ya, 1935 ini penting kalau kita dapat sell di sini ya. Kemudian 1931 ya dan 1926 itu ada range area penting ya, terutama kalau saya lihat sih 1935, 1940 itu yang saya pantau. Kemudian untuk yang area buy ya, jadi selama dia belum bisa break ini sebenarnya kita masih bisa ambil ancang-ancang untuk buy sih ya, dengan stop loss mungkin di bawah 50 ya, ini kan 56 ya. Bawah 50 mungkin kita bisa pakai di 49 ya kan sebagai toleransi spike nya dia ya, tapi saya usahakan ya, atau saya sarankan jangan di 57 juga kita ambil buy-nya gitu, bisa kita ambil di 54 ya kan, atau 53, bahkan lebih bagus itu kalau kita dapat di 52 ya, di ujungnya dia ini gitu, 52 SL nya di 49 atau 48 itu lebih bagus gitu, ketimbang kita open di 57 ya kan, SL kita di 48 itu menurut saya terlalu jauh gitu, jadi hampir bisa dibilang 90 pip lah, itu nggak worth it gitu. Ini maksimal sebenarnya kalau untuk yang gold ini ya, kalau di luar US yaitu 50-40 udah cukup, tapi kalau untuk yang US ya atau yang jam US itu better kita lihat memang di angka 50-70an gitu, tapi biasa sih saya pakai 60an, jarang sampai 70 gitu stop loss ya, karena terlalu jauh. Nah ini ya, nanti kalau kita dapat buy di sini, target kita 1966, 1970 sampai 1980, 1983 kembali gitu. Ini target tertingginya kita, achievement tertinggi gitu. Baru nanti dari sini kita cari area sell, atau bahkan bisa di 1976 kita cari area sell, karena ini juga area resisten dari open interest datanya dia gitu. Oke, jadi gitu ya untuk si gold. Jadi kalau kita lihat memang secara struktur dia ada penekanan penjualan. Jadi memang better kalau saya sih hanya baik ketika dia berada di sini ya, kurang di 52 ya kan, dan begitu ada rejection ya, kalau nggak ada rejection saya nggak ambil gitu. Dan nanti saya akan ambil lebih cenderung itu ambil posisi sell gitu untuk minggu depan, kemungkinan besar gitu, tapi akan lihat dulu ya, karena kan dia juga masih berada di dalam range ini ya, jadi saya akan lihat dulu apakah saya akan lebih banyak ambil sell atau buy ya, nanti hari Senin yang akan menentukan gitu. Jadi nanti di update hari Selasa kemungkinan saya akan kasih kesimpulan ya, apakah saya akan lebih banyak ambil buy atau ambil sell untuk minggu ini ya gitu. Karena untuk saat ini yang paling bisa saya rencanakan adalah buy di 1952 ya, sell di 1966 karena ini juga area sideways-nya dia gitu. Kalau dia break dari 1966 berarti buy saya akan saya hold, dan saya targetin lagi di 1975 sampai 1980 kembali gitu. Tapi kalau dari COT sama open interest data itu masih menunjukkan gejala bearish, karena memang masih cukup banyak yang mau ngantri di bawah untuk beli. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk si analisa gold ini. Memang agak panjang videonya, tapi saya harap dengan ada video ini bisa membantu kalian ya, terutama untuk yang para pemula ya, untuk belajar ya menganalisa market, baik itu dari segi news ya, kemudian dari segi peristiwa ekonomi global ya kan, dan juga secara chart ya, baik itu time frame besar ke time frame yang kecil di 4 jam ini sendiri gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike aja. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan jangan lupa untuk di share ke teman atau keluarga kalian yang membutuhkan analisa video seperti ini setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.